Bab 661. Raja Buaya melawan Raja Serigala. Cakar Buaya. Raja Buaya menebarkan senyum menyeramkan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan seluruh esensi vital dalam tubuhnya terkumpul di dalamnya, yang akhirnya mengembun menjadi ilusi kepala buaya. Cakar buaya itu mencakar Li Qingfeng mengikuti kepala buaya itu. Kemanapun cakar itu bergerak, udara langsung terkoyak dan berubah menjadi retakan. Lapangan latihan bahkan menjadi bergelombang dengan lubang-lubang besar berserakan di sekitarnya. Tinju serigala darah. Mata King Feng Li berubah merah darah, tinju kanannya dilempar tiba-tiba dan berubah menjadi tinju merah darah dengan ilusi kepala serigala di permukaannya. Garis keturunan totem mampu mengaktifkan garis keturunan tersembunyi di dalamnya yang diwarisi dari leluhur kuno, dan secara ajaib dapat membentuk hantu. Apa yang dimiliki Lili dan Raja Buaya diperoleh dari tahap akhir. Oleh karena itu, hantu mereka hanyalah kepala. Semakin besar potensi seseorang, semakin tangguh pula totem garis keturunannya. Cakar buaya mengeluarkan auman buaya, sementara tinju serigala darah meraung dengan lolongan serigala. Di antara kedua monster itu, yang satu adalah binatang buas, sementara yang lain adalah penakluk rawa. Pasti ada pertempuran sengit setiap kali mereka bertemu. Suaranya begitu memekakkan telinga hingga seluruh arena pertempuran bergetar. Orang-orang di dekatnya bahkan mulai menutup telinga, karena lolongan itu seolah berasal dari garis keturunan terdalam mereka. Kedua hantu spiritual yang dipadatkan oleh Raja Buaya dan Raja Serigala bertabrakan dan menggigit satu sama lain, sehingga mustahil untuk mengetahui hantu mana yang menang. Sementara itu, cakar buaya dan tinju serigala darah juga saling berhadapan, udara di antara mereka terhembus. Baik Raja Buaya maupun Raja Serigala terdorong mundur sekitar 7 atau 8 langkah oleh hembusan udara sebelum akhirnya sempat berdiri tegak. Totem Raja Serigala dan Totem Buaya secara mengejutkan mencapai titik impas di babak pertama, yang mana hal itu berada di luar ekspektasi mereka berdua. Seperti diketahui, King Feng Li dulunya mampu mengalahkan lawannya tanpa usaha dengan menggunakan garis keturunan totem, tetapi tidak saat ini. Garis keturunan Raja Serigala kuno memang kuat, mampu mencapai hasil seri dengan garis keturunan Raja Buayaku, seru Raja Buaya dengan kilatan keterkejutan di matanya. Meskipun berakhir impas di ronde pertama, Raja Buaya kalah secara teknis, karena ia mengaktifkan garis keturunan Raja Buaya 15 tahun yang lalu ketika ia berada di distrik terlarang Gunung Kunlun. Itu berarti garis keturunannya 15 tahun lebih tua daripada garis keturunan Lili. King Feng Li pasti akan mengalahkan Raja Buaya jika diberi waktu 15 tahun lagi. Tiba-tiba, dada King Feng Li mulai terasa panas membara, dan garis keturunan di dalamnya mendidih, totem Raja Serigala menjadi gelisah. Serigala bisa hidup sendiri maupun berkelompok, mereka bisa berburu sendiri, tetapi juga bisa berburu bersama. Namun, Raja Serigala jelas merupakan yang terkuat di antara semua serigala dalam kedua skenario tersebut. Raja Serigala tak bisa dihina, apalagi diprovokasi. Garis keturunan Raja Serigala di dalam tubuh Lili King Feng menjadi marah karena merasakan provokasi dari Raja Buaya. Dua lolongan berturut-turut keluar dari mulut Lili. Totem berkepala serigala itu bahkan hampir terbang keluar dari dadanya, kedua matanya merah darah dan penuh dengan aura pembunuh. Leher Raja Serigala muncul di dada Li King Feng. Garis keturunan totem tingkat pertama hanya mampu merangsang kepala serigala. Kini setelah lehernya muncul, artinya garis keturunan Raja Serigala Li King Feng telah berevolusi ke tingkat kedua di bawah provokasi. Garis keturunan totem dapat berevolusi. Kegembiraan berkelebat di mata Lili. Ia merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan lebih dengan munculnya leher Raja Serigala, dan kekuatannya 2 kali lipat dari biasanya. Tinju serigala darah. Rinti Li King Feng, seluruh esensi vital dalam tubuhnya terkondensasi di tinjunya dan mewujud menjadi eidolon Raja Serigala. Kali ini eidolon Raja Serigala tampak lebih jelas karena rambut dan lehernya terlihat jelas. Cakar buaya. Raja Buaya tak berani sembarangan saat merasakan momentum dahsyat dari Li King Feng. Ia mengulurkan cakarnya dan hendak melancarkan serangan terkuatnya, cakar buaya. Kepala buaya mengembun di tinjunya dan membidik Raja Serigala untuk digigit dengan ganas. Tidak masalah apakah itu hantu Raja Serigala atau hantu kepala buaya, keduanya dipadatkan dari esensi vital oleh kekuatan garis keturunan. Hanya orang yang memiliki kekuatan garis keturunan yang mampu memiliki kekuatan semacam ini, bukan orang normal. Garis keturunan Raja Serigala membuka mulutnya yang lebar dan berdarah, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan menonjol, lalu menelan hantu kepala buaya itu setelah mengunyah beberapa kali. Hantu garis keturunan itu terbuat dari saripati vital. Akibatnya, setelah memakan hantu kepala buaya, tidak hanya leher, tetapi juga pinggang dan punggung hantu Raja Serigala pun terlihat. Hantu Raja Serigala berevolusi lagi ke tingkat ketiga. Pada saat ini, bagian kepala, leher, punggung, dan perutnya muncul, menyisakan lengan dan ekornya untuk evolusi sempurna. Wajah Li King Feng berseri-seri.
Ia tidak tahu bahwa kekuatan garis keturunan bisa ditelan. Rupanya, garis keturunan Raja Serigala kuno miliknya jauh lebih kuat daripada garis keturunan buaya sehingga garis keturunan tersebut meningkatkan kekuatannya dengan memakan kekuatan garis keturunan lawan. Lily benar-benar merasakan kekuatannya terus terakumulasi, meningkat dari 4.000 kg menjadi 5.000 kg. Kekuatan 5.000 kg adalah tanda yang tepat untuk mencapai puncak tahap akhir melalui usaha yang diperoleh. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Raja Buaya dimaksudkan untuk memberi makan King Fengli dengan kekuatannya, karena ia tidak hanya kehilangan kekuatan garis keturunannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan King Fengli. Hebat, aku sekarang berada di tahap puncak surga bawah. Kegembiraan muncul di wajah King Fengli, dan dia tidak bisa lebih bahagia lagi. Puji gelombang. Tidak seperti King Fengli yang luar biasa gembira, Raja Buaya Batuk mengeluarkan banyak darah karena kekuatan garis keturunannya telah ditelan oleh garis keturunan Raja Serigala milik King Fengli, dan wajahnya berubah sangat pucat. Kekuatan garis keturunan awalnya sangat lemah dan hanya diperkuat seiring perkembangan kultivasi. Garis keturunan totem Raja Buaya hanya diaktifkan hingga tingkat pertama, tetapi sayangnya tertelan, yang membuat Raja Buaya gila. Raja Serigala, beraninya garis keturunan Raja Serigalamu menelan garis keturunan buayaku. Aku harus membunuhmu. Raja Buaya berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya diliputi aura pembunuh. Bunuh aku. Kau sampah tanpa garis keturunan buaya. Akan kuledakkan kau dengan 3 pukulan. Kata Li Qingfeng dengan nada mengejek dan agresif. Meledakkanku dengan 3 pukulan. Wajah Raja Buaya menjadi gelap, kegilaan berkelebat di matanya. Apa yang dikatakan Li Qingfeng telah mempermalukannya. Pukulan pertama, Rang Li. Sebuah tinju serigala darah dilontarkan tiba-tiba, vitalitas di dalamnya berubah menjadi setengah tubuh Raja Serigala melalui kekuatan garis keturunan, dan hendak mendarat di tubuh Raja Buaya dengan kekuatan yang mengerikan sambil merobek udara. Retakan. Kedua tangan Raja Buaya patah, tubuhnya terlempar ke udara dengan cepat, dan dia kembali batuk dengan gumpalan darah yang sangat banyak. Raja Buaya bagaikan harimau tanpa gigi dan cakar tajam ketika ia kehilangan garis keturunan buayanya, ia sama sekali bukan lawan Li Qingfeng. Ia terluka parah setelah Li Qingfeng melancarkan 1 pukulan. Pukulan kedua. Li Qingshan melancarkan pukulan keduanya. Tinju serigala darah lainnya menembus udara dengan 5 lubang besar dan mematahkan kedua kaki Raja Buaya saat ia terjatuh. 2 pukulan, Li mematahkan lengan dan kaki Raja Buaya hanya dengan 2 pukulan. Lengan dan kaki yang patah serta darah yang bercucuran membuat Raja Buaya menjadi sangat menyedihkan. Tak ada lagi penguasa generasi ini, yang tersisa hanyalah seekor anjing yang tenggelam. Bab 662. Meledakkan Raja Buaya. Pukulan ketiga. Teriak King Fengli dengan geram dan tiba-tiba mengayunkan tinju serigala darahnya yang membawa kekuatan mengerikan tepat ke kepala Raja Buaya. Bang! Kepala Gator King hancur seketika. Ia dihantam hingga tewas hanya dengan 1 pukulan. Tubuhnya jatuh ke tanah dan darah membasahi seluruh medan pertempuran. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Seluruh medan tempur Raja terdiam. Semua orang yang menyaksikan menatap Li Qingfeng, terkejut dengan mulut mereka yang menganga lebar, bahkan sebutir telur pun bisa masuk. Terdengar teriakan setelah keheningan yang mencekam, saat seluruh kerumunan mulai menjadi gila. Apa? Kepala Raja Buaya itu meledak. Itulah Raja selama 15 tahun terakhir. Raja Buaya yang memerintah seluruh benua macan dari balik layar. Bahaya dari wilayah terlarang Gunung Kunlun tidak membuatnya gentar, tapi Raja Serigala mengakhiri hidupnya. Raja Serigala sungguh luar biasa. Dia jelas idola generasi muda kita. Para pemuda di King Battle Arena semua menatap ke arah King Fengli dengan penuh kekaguman, percikan api muncul dari mata mereka. Beberapa orang mengagumi Lily, tetapi ada juga yang membencinya. Para master lama dan orang-orang yang bertaruh pada Raja Buaya merasa kesal karena kematian Raja Buaya berarti hilangnya semua uang mereka. Raja Serigala memang kuat. Kita bertaruh 10 miliar, dan setelah 10 kali lipat, jumlahnya akan menjadi 100 miliar, kata Bernard dengan penuh semangat di bawah medan perang. Pipi Alice yang menawan memerah karena ia juga gembira. Yang membuatnya gembira bukanlah berapa banyak uang yang mereka hasilkan, melainkan fakta bahwa Li Qingfeng menang. Setelah Lily dari Li Qingfeng menang, raut wajah para master dari seluruh dunia berubah. Ada yang senang, ada yang terkejut, dan ada pula yang marah dan enggan. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa King Fengli adalah pemenangnya, mengabaikan kekaguman atau kebencian dari orang lain. Selamat, Raja Serigala, kau telah mengalahkan Raja Buaya. Catherine tersenyum menawan dan berjalan menghampiri Li Qingfeng dengan gaun hitamnya. Terima kasih telah menyiapkan lapangan. Sebenarnya, aku berharap akan ada lebih banyak orang seperti Raja Buaya yang mencoba mencari masalah denganku, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Catherine memutar bola matanya mendengar kata-kata Li Qingfeng.
Orang-orang biasanya takut raja akan datang mencari masalah, tetapi sebaliknya, Li Qingfeng berharap bisa mendapat masalah dengan mereka. Yang tidak diketahui Catherine adalah bahwa meledakkan Raja Buaya bukanlah masalah besar. Yang terpenting adalah menelan totem garis keturunan Raja Buaya. Totem Raja Serigalanya telah berevolusi ke tingkat ketiga berkat hal itu, dan kekuatannya mampu mencapai tingkat puncak surga bawah, yang membuatnya semakin dekat dengan tingkat surga atas. Karena itu, ia senang datang untuk bertarung. Raja Serigala, kau baru saja mengalahkan Raja Buaya, sekarang kau berada di posisi keempat peringkat surga bawah, kata Catherine sambil tersenyum. Lower Heaven Ranking, apa itu? King Fengli benar-benar bingung karena dia belum pernah mendengar tentang sistem peringkat itu. Melihat ekspresi bingung King Fengli, Catherine terus bertanya, apakah kamu sudah mendengar tentang peringkat master? Tentu saja aku tahu tentang peringkat master, yaitu daftar semua master di seluruh dunia, kata Li Qingfeng sambil mengangguk, menunjukkan bahwa ia tahu isi daftar itu. Catherine melanjutkan penjelasannya, peringkat master juga dikenal sebagai peringkat prajurit yang terdiri dari 3 daftar, peringkat langit bawah, peringkat langit atas, dan peringkat Grandmaster. Setiap daftar mengambil 100 kandidat teratas dari seluruh dunia dan memeringkatnya berdasarkan kekuatan pada level tertentu. Gator Kung adalah master peringkat keempat di peringkat langit bawah. Kau baru saja mengalahkannya, jadi wajar saja kau menggantikan posisinya. Ekspresi wajah King Fengli berubah setelah mendengar kata-kata Catherine, keheranan tampak di matanya. Raja Buaya diketahui berada di puncak alam surga bawah dan bahkan memiliki garis keturunan totem buaya, tetapi ia masih berada di peringkat keempat. Seberapa hebatkah penguasa peringkat ketiga? Mungkinkah 3 master teratas di peringkat surga bawah semuanya memiliki garis keturunan totem? Kemungkinan itu memicu kegembiraan Li Qingfeng, karena ia akan dapat meningkatkan kekuatannya secara pesat dengan mengalahkan 3 master teratas dan melahap garis keturunan mereka. Bahkan, kemungkinan besar ia dapat menembus ke alam surga tingkat tinggi. Catherine, siapa 3 guru teratas? Tanya King Fengli. Dia mengerti bahwa Catherine adalah pengurus utama arena pertempuran gelap sedunia, yang bertanggung jawab atas semua kekuatan gelap di dunia. Karena itu, dia pasti mengenal orang-orang dalam daftar itu. Peringkat pertama Lower Heaven Ranking adalah Black Impermanence dari Ghost King Palace. Peringkat kedua adalah Yoshichiro Izu, Raja Ilmu Pedang ketujuh dari Kepulauan Pasifik. Peringkat ketiga adalah Jihon Park, Raja Taekwondo dari Korea. Apa? Li Qingfeng ragu-ragu dan bertanya, ketiganya adalah 3 teratas peringkat langit bawah. Bagaimana dengan master teratas Michael Desanta dari benua Lang, Derot, Grandmaster Sekolah Assassin di Rusia, dan Si Wei Guo, Raja Tinju dari Thailand? Raja Serigala, ketiganya adalah master di peringkat surga tinggi, bukan peringkat surga rendah. Mereka semua telah mencapai alam surga tinggi, jawab Catherine. Li terkejut karena mereka adalah master tingkat surga tinggi. Mereka menyembunyikan diri dengan baik. Dia tidak akan tahu jika Catherine tidak memberitahunya. Terima kasih. Li Qingshan berterima kasih padanya, lalu berbalik dan berjalan menuju panggung pertempuran. Tunggu, tiba-tiba terdengar suara samar. King Fengli mengerutkan kening saat mendengar suara itu, dia mengamati dengan seksama dan menemukan bahwa suara itu sebenarnya berasal dari Raja Taekwondo, Jihon Park. Jihon Park adalah pria parubaya bertubuh kekar. Otot-ototnya kekar dan memancarkan aura yang kuat. Ia orang Asia, sehingga berkulit kuning, berambut, dan bermata hitam. Meskipun sama-sama orang Asia, Li dan Park Jihon tidak akur. Mereka bahkan pernah mengalami beberapa konflik sebelumnya. Belum lama ini, tim Wolf Fang baru saja berkonflik dengan Park Jihon. Ada apa, Jihon? Tanya Li Qingfeng sambil mengerutkan kening. Ia tidak punya kesan yang baik tentang Jihon, jadi ia langsung memanggilnya dengan namanya. Jihon Park mengerutkan alisnya. Rupanya, ia agak kesal karena Li Qingfeng memanggilnya dengan nama kecilnya. Ia adalah penguasa ketiga peringkat langit bawah, sementara Raja Serigala ini bahkan tidak memiliki gelar kehormatan. Raja Serigala, kuharap kau mau menyerahkan Alice kepadaku karena dia telah mematahkan kaki muridku. Jihon Park menunjuk Alice, suaranya menunjukkan kesombongan meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Bulan lalu, murid Jihon Park bertemu dengan tim Wolf Fang dan menggoda Alice, tetapi kakinya malah dipatahkan oleh Alice. Akibatnya, Jihon Park terus mencari Alice untuk membalas dendam atas murid kesayangannya. Setelah menemukan Alice, ia tak mau melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Namun, ia harus bertanya pada Li Qingfeng terlebih dahulu karena Alice adalah bawahannya. King Fengli menatap Alice lalu Jihon Park, api yang berkobar-berkobar di dalam hatinya. Alice bukan hanya anggota tim Wolf Fang, tapi juga kekasih Lily. Bulan lalu, Alice bercerita tentang dirinya yang didekati murid Jihon Park. Apa-apaan ini? Jihon Park mengganggu Li Qingfeng bahkan sebelum dia bergerak. Meminta seorang wanita di depan para master di arena, ini pada dasarnya merendahkannya.
Kau pikir kau siapa, Ji-hon Park? Memintaku memberimu Alice. Beraninya kau, Raja Taekwondo yang tak dikenal, mengancamku. Lawan aku kalau kau punya nyali, aku akan menghajarmu habis-habisan, seru Lee sambil mencibir. Bab 663. Raja Taekwondo. Raja Serigala, jangan terlalu sombong meskipun kau membunuh Raja Buaya. Aku jauh lebih kuat darinya. Ji-hon Park tersenyum menyeramkan, dan kilatan dingin melintas di matanya. Sebagai Raja Taekwondo, Ji-hon Park adalah master peringkat ketiga di Lower Heaven Ranking, yang memiliki kekuatan hebat. Jangan banyak omong kosong, maju dan bertarunglah denganku kalau kau punya nyali. Kalau tidak, enyahlah. Dan muridmu itu menggoda Alice, jadi patahkan lengan manapun yang dia gunakan dan serahkan padaku, kata King Feng Li dengan arogan sambil menatap Ji-hon Park dengan dingin. Dulunya, King Feng Li santai saja, tapi itu hanya karena batas kemampuannya tak tersentuh. Jika begitu, maka perkelahian adalah satu-satunya reaksinya. Rupanya, Ji-hon Park dan muridnya telah melampaui batas kemampuan King Feng Li. Mereka mencari masalah karena berani menyentuh wanita Raja Serigala. Raja Serigala, tarik kembali kesombonganmu dan aku akan memberimu pelajaran hari ini, raut wajah Ji-hon Park berubah muram. Ia menginjak tanah dengan keras, dan tubuhnya terpental ke udara. Detik berikutnya, ia sudah berada di panggung pertempuran. Kalian berdua yakin ingin bertarung? Tidak peduli hasilnya adalah kematian atau kelangsungan hidup, tanya Catherine sambil menatap kedua orang di atas panggung. Baik Lily maupun Park Ji-hon mengangguk. Konflik di antara mereka memang karena Alice, tetapi keduanya tak mau mengalah. Hanya tinju yang bisa menyelesaikan masalah. Ini tidak adil, teriak Alice tiba-tiba di bawah panggung. Catherine membuka bibir merahnya dan bertanya, Nona Alice, mengapa ini tidak adil? Raja Serigala baru saja selesai bertarung dengan Raja Buaya. Tubuhnya sekarang terlalu lelah untuk bertarung lagi dengan Ji-hon Park, jelas Alice, karena ia sudah menyadari wajah King Feng Li yang cukup pucat, akibat penggunaan garis keturunan totem. Catherine mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan Alice. Ia merasa akrab dengan Raja Serigala, jadi ia tidak ingin Raja Serigala bertarung dengan Ji-hon Park saat ia kelelahan. Raja Serigala, jika kau terlalu takut untuk bertarung, berikan saja Alice padaku, kata Ji-hon Park tiba-tiba, nadanya dipenuhi provokasi. Ji-hon Park, simpan omong kosongmu. Ayo bertarung. Aku akan mengalahkanmu dalam 5 menit. Li Qingfeng tersenyum tipis, wajahnya dipenuhi agresivitas. Garis keturunan totemnya hanya mampu bertahan 5 menit pada level evolusi pertama, 10 menit pada level kedua, dan 15 menit pada level ketiga. Garis keturunan Raja Serigala milik Lily telah berevolusi ke tingkat ketiga, yang memberinya waktu 15 menit. Namun, ia telah menggunakan 10 menit sebelumnya, sehingga ia hanya punya waktu 5 menit. King Feng Li masih percaya diri mengalahkan Ji-hon Park meskipun ia hanya punya waktu 5 menit. Raja Serigala, kalahkan aku dalam 5 menit. Jangan remehkan aku atau aku akan menghajarmu habis-habisan. Provokasi Ji-hon Park tidak berhasil pada King Feng Li, tetapi ia dibuat marah olehnya. Ada dua jenis serangan dalam Taekwondo, satu adalah pukulan dan yang lainnya adalah tendangan. Ji-hon Park melangkah maju dan menghentakkan kaki ke pelat titanium hingga membuat lubang yang dalam. Semakin banyak lubang muncul di panggung setiap kali ia melangkah. Puluhan lubang muncul di panggung saat ia berjalan mendekati Li Qingfeng, sungguh mengerikan. Suara mendesing. Kaki kanan Ji-hon Park tiba-tiba melesat seperti kilat, mengarah ke pusat massa Li. Tendangannya begitu keras hingga menembus 5 lubang melingkar di udara dengan momentum spiralnya. Ini disebut tendangan spiral, yang merupakan salah satu teknik tersulit dalam Taekwondo. Sangat sulit bagi orang biasa untuk membuat 5 putaran spiral dengan satu tendangan. Tendangan spiral itu begitu kuat sehingga pohon, batu, dan pelat baja pun dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatannya. King Feng tidak berani meremehkan kemampuan lawannya, karena tidak ada seorang pun yang normal jika dia berada di peringkat surga bawah. Menanggapi tendangan Ji-hon Park, Li Qingfeng membalasnya dengan tendangan. Kedua kaki mereka bertemu di udara dan langsung meledakkan udara di sekitarnya, meninggalkan pusaran yang mendorong mereka menjauh. Lily merasa kakinya mati rasa. Rupanya tendangan Taekwondo Ji-hon Park melukai otot-ototnya. Ia harus mengakui bahwa, sebagai Raja Taekwondo, Ji-hon Park setidaknya terampil dalam tendangan. Beruntungnya, King Feng Li berhasil mencapai tahap puncak alam surga bawah, jika tidak, dia mungkin tidak bisa menjadi lawan Ji-hon Park. Melolong. Li Qingfeng melolong seperti serigala, dan totem kepala serigala muncul kembali di dadanya. Mata dan kulit di sekujur tubuhnya berubah dari kemerahan menjadi merah darah, seolah-olah ia adalah lobster yang baru saja keluar dari gunung berapi. Raja Serigala, kau pikir kau satu-satunya yang punya garis keturunan totem? Aku juga punya. Ji-hon Park tertawa bangga, dan kilatan dingin melintas di matanya. Melenguh. Ji-hon Park mengerang, dan sebuah totem lembu hitam muncul di dadanya.
Kekuatan garis keturunan Ji-Hon Park ternyata adalah lembu hitam. Sapi hitam terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa, dan kekuatan tak terbatas milik Ji-Hon Park berasal dari sapi hitam ini. Meskipun seluruh tubuh Lee berlumuran darah, pikirannya masih jernih. Ia terkejut melihat totem garis keturunan sapi hitam. Pantas saja Ji-Hon Park berani melawan Lee, karena ia sudah membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Tak dapat dipungkiri bahwa siapapun yang mampu menjadi salah satu master teratas dalam daftar prajurit akan membangkitkan garis keturunan mereka dan juga menjadi pejuang bela diri. Tidak semua orang bisa masuk dalam daftar ini dengan mudah. Tendangan sapi hitam. Ji-Hon Park menendang kaki kanannya dengan tiba-tiba. Esensi vitalnya terkondensasi di kakinya melalui daging tubuhnya, meninggalkan hantu sapi hitam yang terbentuk di sekitar kakinya. Hantu itu kemudian menghujani tubuh Lee dengan tendangan yang mengerikan. Tendangannya begitu kuat hingga dapat menghancurkan pohon atau pelat baja, dan dapat mematahkan tulang rusuk seseorang jika mendarat di tubuhnya. Tinju serigala darah. Merasakan dahsyatnya tendangan sapi hitam, Lily tiba-tiba meninju dengan tinju kanannya yang melengkung. Di tinjunya, muncul hantu raja serigala beserta kepala, leher, punggung, dan perutnya. Melolong. Melenguh. Saat garis keturunan raja serigala mengembun dari esensi vital dan bertabrakan dengan sapi hitam, mereka mulai saling menggigit. Kekuatan garis keturunan itu tampaknya telah menjadi musuh sejak lahir, hanya kematian salah satu yang dapat menghentikan pertempuran. Hantu lembu hitam menendang hantu raja serigala hingga menggigil, sedangkan hantu raja serigala membalas dengan mencabik leher lembu hitam, mulai menelan saripati vitalnya. Sapi hitam terbentuk melalui pemadatan garis keturunan oleh esensi vital, sehingga ia hanyalah gumpalan tubuh esensi vital, bukan sapi hitam sungguhan. Sapi hitam digigit oleh raja serigala di leher dan energinya tertelan, dan seluruh hantu sapi hitam itu pun dilahap dalam sekejap mata. Totem raja serigala mulai berevolusi segera setelah menelan garis keturunan sapi hitam. Penampakan lengan dan kakinya menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat keempat. Sementara itu, totem raja serigala milik King Feng Li memperlihatkan segalanya kecuali ekornya. Blah! Ji-Hon Park membuka mulutnya dan batuk darah, lalu wajahnya langsung pucat. Tubuhnya terhubung dengan garis keturunan totem, dan begitu garis keturunan totem menghilang, tubuhnya juga akan rusak. Garis keturunan pemangsa. Totem raja serigalamu bagian dari garis keturunan pemangsa. Wajah Ji-Hon Park pucat pasi dan matanya dipenuhi ketakutan, seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Bab 664. Garis keturunan totem. Apa arti garis keturunan pemakan? Sambil mengerutkan kening, King Feng Li mengungkapkan keraguannya. Garis keturunan totem telah bersama Lily sejak ia lahir. Namun, garis keturunan tersebut baru aktif 3 tahun yang lalu. Berkat garis keturunan totem ini, ia menguasai seluruh benua serigala dan menjadi raja serigala. Hah, kau bahkan tidak tahu tentang garis keturunan Devourer. Itu salah satu garis keturunan terkuat yang bisa menelan kekuatan garis keturunan manapun di dunia. Ji-Hon Park tersenyum muram. Setelah garis keturunan sapi hitamnya sepenuhnya diambil alih oleh garis keturunan Raja Serigala, ia tahu ia telah kalah dan tak akan pernah bisa melawan. Karena itu ia merasa sedikit putus asa. Oke, kau boleh mati sekarang. Li King Feng mencibir. Sesosok hantu garis keturunan serigala muncul saat ia melayangkan tinju kanannya. Pukulan itu mendarat keras di tubuh Ji-Hon Park, dan area di sekitarnya langsung meledak menjadi pusaran. Ledakan. Tubuh Ji-Hon Park tiba-tiba menguap, berubah menjadi potongan-potongan di udara dan tidak meninggalkan apapun. Ji-Hon Park, Raja Taekwondo, sudah meninggal. TL, aku mengerti, penulis ini saking patriotiknya sampai aku agak malu, tapi hei, coba pikirkan, sang MC sudah membunuh banyak karakter di Tiongkok, adil rasanya kalau dia bisa menghajar orang lain sebelum orang Tiongkok punah. Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala. Arena pertempuran Raja tak tinggal diam kali ini. Malah, gemuruh memekakkan telinga terdengar saat semua orang meneriakkan nama Raja Serigala. Raja Serigala begitu tangguh, begitu mengerikan, dan begitu ganas. Ia menghancurkan Ji-Hon Park dengan satu pukulan, yang membuat semua penonton muda berdecak kagum. Selamat, Raja Serigala, kau telah mengalahkan Ji-Hon Park, dan kini kau berada di peringkat ketiga peringkat langit bawah. Catherine menghampiri Li King Feng, wajahnya yang menawan memancarkan kegembiraan. Kejutan mengalahkan dua raja berturut-turut yang diberikan Raja Serigala kepadanya begitu besar hingga melampaui ekspektasinya. King Feng Li menjawab dengan senyum tipis dan berkata, Catherine, kamu tampak gembira melihat Ji-Hon Park mati. Petik 2. Ya, aku benci banget sama orang itu, jawab Catherine pelan, terkesan santai. Ngomong-ngomong, Raja Serigala, Kardinal Uskup kami, Lord Albron, dari Laut Suci, ingin bertemu denganmu malam ini, bisik Catherine, suaranya begitu pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Albron. Li King Feng mengerutkan kening,
keheranan melintas di matanya. Laut Suci memiliki pengaruh terbesar di benua macan. Kekuatan yang mereka miliki bagaikan gunung es yang tersembunyi di bawahnya, yang bisa sangat menakutkan. Berbicara tentang Albron, dia adalah Kardinal Uskup Laut Suci, salah satu dari 3 kardinal tepat di bawah Paus, dan memiliki pengaruh besar di benua macan. Meskipun King Fengli belum pernah melihat Albron sendiri, dia pernah mendengar namanya sebelumnya karena dia merupakan kekuatan utama di antara semua kekuatan di Prancis. Apakah Catherine ada hubungannya dengan kardinal? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi pramugari arena pertempuran di dunia bawah? King Fengli bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengangguk, tentu, aku akan pergi menemui Albron malam ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Lili King Feng berjalan meninggalkan panggung pertempuran. Orang-orang di sekitar mundur untuk memberi jalan bagi Li King Feng, sambil menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Rupanya, ada beberapa tatapan menyeramkan yang ditujukan kepada King Feng Li selain tatapan kagum, yang berasal dari Dulut, master sekolah asasin di Rusia, juga Yoshichiro Izu, Raja Ketujuh Ilmu Pedang di Pulau Pasifik. Entah itu tatapan kagum atau permusuhan, Lili tidak mempedulikannya. Ia berbalik dan berjalan menuju Alice. Alice, aku telah mengalahkan Ji-Hon Park. Tak seorang pun akan mengganggumu mulai sekarang, kata King Fengli sambil tersenyum sambil menyentuh rambut pirang Alice. Terima kasih. Tatapan mata Alice menunjukkan betapa tersentuhnya dia, karena dia bisa melihat penderitaan yang dialami Li Qingshan. Untuk membalas dendam, Li Qingshan terus menggunakan garis keturunan totemnya, yang telah menyakitinya. Waktu efek garis keturunan totem telah berakhir, jadi yang terjadi selanjutnya adalah efek sampingnya. Li King Feng menggigit ujung lidahnya agar tidak pingsan, karena ia tahu begitu ia kehilangan kesadaran, musuh-musuh di sekitarnya, seperti Dulut dan Yoshichiro Izu, akan datang untuk membunuhnya. Bernard, ayo kita pergi ke perkebunan anggurmu sekarang juga, pinta King Fengli dengan suara pelan, telapak tangannya mulai berkeringat. Bernard juga menyadari situasinya semakin serius, jadi dia membawa King Fengli untuk berjalan keluar bersama Alice. Banyak orang menunggu untuk mendapatkan tanda tangan Raja Serigala di arena pertarungan raja. Namun, mereka langsung ditolak oleh Alice. Saat Lili-Lili keluar dari arena pertempuran raja, keringat sudah membasahi dahi dan punggungnya. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Yang mulia Raja Serigala, mohon tunggu sebentar lagi, Rolls-Royce ada di depan. Bernard dan Alice membantu King Fengli menuju mobil. King Fengli menundukkan kepalanya dan pingsan begitu dia masuk ke dalam mobil. Lili King Feng baru saja mengalahkan Raja Buaya dan Raja Taekwondo di arena pertempuran. Secara keseluruhan, garis keturunan totemnya telah berevolusi ke tingkat keempat, dan pada saat yang sama, efek sampingnya juga langsung meledak, yang lebih dahsyat dari sebelumnya, membuatnya langsung kehilangan kesadaran. Bernard, bawa mobilnya pergi sekarang, jangan parkir di sini. Alice menarik King Fengli ke dalam pelukannya dan berkata kepada Bernard. Alice tahu bahwa Raja Serigala memiliki banyak musuh di antara para penguasa di seluruh dunia yang ingin membunuhnya. Para pengawal Bernard dan dirinya sendiri tidak akan mampu membelanya setelah mereka tahu bahwa Raja Serigala pingsan. Bernard cerdas. Jelas dia tahu keseriusan situasi, jadi dia langsung menyalakan mobilnya dan melaju menuju rumahnya. Namun, mobil itu masih dihentikan oleh seorang pemuda yang sedang berjalan. Pemuda itu mengenakan kimono, berdiri diam di jalan sambil memegang pedang panjang. Raja Ketujuh Ilmu Pedang Pulau Pasifik, Yoshichiro Izu, raut wajah Alice berubah drastis saat melihat pemuda berkimono berdiri di tengah jalan. Apa yang paling membuatnya takut akhirnya terjadi. Pria dari Pulau Pasifik ini telah mencegat mereka dengan menghalangi jalan. Tak dapat disangkal bahwa Yoshichiro Izu sangat cerdas, karena ia telah menyadari bahwa kondisi Li King Feng sedang tidak baik saat mereka berada di arena pertempuran. Ia menyadari bahwa itu adalah akibat dari penggunaan garis keturunan totem. Namun, Yoshichiro Izu tidak membunuh Raja Serigala di sana, karena Catherine juga ada di sana. Jelas bahwa pengurus dunia bawah ini memiliki hubungan yang baik dengan Raja Serigala. Sebaliknya, Yoshichiro Izu memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Setelah mengikuti Alice dan yang lainnya, ia mendapati Raja Serigala pingsan seperti yang ia duga, sehingga ia dapat menghentikan mereka begitu mereka meninggalkan arena pertempuran. Yoshichiro Izu, apa yang kau inginkan? Wajah Alice tampak muram, dan dia bertanya dengan marah. Apa lagi? Jelas tujuannya adalah membunuh Raja Serigala. Kita musuh. Yoshichiro Izu menunjukkan senyum menyeramkan, kata-katanya mengungkapkan niat membunuh yang serius. Tak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini. Ini adalah waktu yang tepat. Yoshichiro Izu merasa bahkan Tuhan pun mencoba menolongnya, karena Raja Buaya dan Raja Taekwondo telah dilenyapkan oleh King Feng. Hah, Raja Serigala memang tak tertandingi di antara para penguasa dunia. Bahkan Raja Buaya pun hancur hanya dengan satu serangan. Kau mau jadi yang berikutnya? Tanya Alice dingin.
Nona Elis yang terhormat, berhentilah membohongiku. Aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Raja Serigala pingsan di dalam mobil. Sebenarnya, aku tahu tentang konsekuensi penggunaan garis keturunan totem. Hari ini adalah tanggal kematiannya, kata Yoshichiro Izu penuh semangat, dengan mata merah darah dan wajah penuh kegembiraan. Bab 665. Niat membunuh Yoshichiro Izu. Wajah Yoshichiro Izu memerah dan jantungnya mulai berdebar kencang saat ia mulai berpikir bahwa Raja Serigala yang menguasai dunia bawah akan segera dibunuh olehnya. Sebagai musuh King Fengli, impian terbesar Yoshichiro Izu adalah membunuhnya. Lili dari Huaxia, jadi dia tidak pernah akur dengan orang-orang dari Kepulauan Pasifik. Dia sering berkelahi dengan mereka saat menjalankan misi. Melihat Yoshichiro Izu menghalangi jalan, Bernard memberi perintah kepada puluhan pengawal di mobil di belakang, kalian bunuh orang ini. Semua pengawal keluar dari mobil dan berjalan menghampiri Yoshichiro Izu. Mereka semua tinggi dan besar, bertubuh tegap, dan memiliki keterampilan luar biasa, yang menjadikan mereka sangat memenuhi syarat sebagai pengawal. Kalian bermain api. Yoshichiro Izu menunjukkan senyum dingin. Ia tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya, lalu memutar tubuhnya melewati para pengawal, lalu kembali ke tempatnya semula. Plop plop plop. Puluhan pengawal itu jatuh ke tanah. Leher mereka terbelah oleh sayatan pedang merah, yang menyemburkan darah. Tanah langsung ternoda merah oleh darah. Semua leher pengawal itu ditebas oleh Yoshichiro Izu hanya dalam 3 detik. Wajah Bernard langsung muram ketika melihat semua pengawalnya tewas. Yoshichiro Izu memang kuat, mengingat semua pengawal Bernard adalah pasukan khusus. Sungguh mengerikan bagaimana Yoshichiro Izu mampu membunuh begitu banyak pasukan khusus dalam 3 detik, hanya dengan memenggal leher mereka. Bernard telah melihat banyak guru besar sebelumnya, namun tidak ada satupun yang lebih menghancurkan daripada Yoshichiro Izu, yang tidak berperasaan, memperlakukan kehidupan manusia seperti sampah. Nona Elis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bernard dengan wajah pucat pasi. Suaranya terdengar parau saat dia bertanya. Menyaksikan pengawalnya sendiri dibunuh oleh Yoshichiro Izu dalam 3 detik benar-benar membuat Bernard panik. Ia hanyalah seorang taipan bisnis yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang bertarung. Ia mungkin akan terbunuh oleh momentum pedang itu bahkan sebelum ia sempat mendekati Yoshichiro Izu. Telapak tangan Elis juga berkeringat, karena ia hanyalah seorang master level SS, ia bisa menggali informasi apapun dengan sangat mudah, tetapi untuk menghadapi Yoshichiro Izu, ia terlalu lemah. Melihat Lili yang masih koma, tekad muncul di mata Elis yang mempesona. Ia tidak bisa membiarkan Raja Serigala mengalami apapun, bahkan jika itu berarti kematian baginya. Saat Elis hendak membuka pintu mobil dan keluar, seorang pria berpakaian gaya Thailand muncul di depan mobil. Di wajah menawan pria ini, terdapat hidung mancung dan lurus serta alis gelap. Ia agak gemuk, tetapi itu tidak memengaruhi kelenturannya. Ia muncul di depan mobil bagai angin tanpa disadari siapapun. Pemuda di hadapannya tak lain adalah Si Wei Guo, Raja Tinju asal Thailand, sang master super yang mampu merobohkan mobil hanya dengan satu pukulan. Apa maksudmu dengan ini, Si Wei Guo? Tanya Yoshichiro Izu, wajahnya tertunduk. Yoshichiro Izu berada di puncak alam surga bawah dan berada di peringkat kedua peringkat surga bawah. Karena itu, ia lebih kuat daripada Yoshichiro Izu. Meskipun Yoshichiro mengajukan pertanyaan, ia tidak berani memulai pertarungan. Raja Serigala itu temanku, jadi kau bisa pergi sekarang juga. Si Wei Guo sedikit mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah namun arogan. Dia bahkan tidak menganggap serius Yoshichiro Izu. Si Wei Guo, aku dari Liga Raja Pedang Pulau Pasifik. Kau yakin ingin menghentikanku? Wajah Yoshichiro Izu menggelap. Rupanya, dimarahi orang lain membuatnya kesal. Liga Raja Pedang memiliki pengaruh yang mengerikan di Kepulauan Pasifik, bahkan di benua naga pun terkenal. Total ada 7 master pedang, tetapi Yoshichiro Izu hanya berada di peringkat ke-7. Para master yang berada di atasnya bahkan lebih hebat lagi. Sebagai contoh, kakak senior ke-6 Yoshichiro Izu adalah master pedang tingkat surga yang lebih tinggi. Yoshichiro Izu tahu dia bukan lawan Si Wei Guo, jadi dia menggunakan Liga Raja Pedang untuk mengancam Si Wei Guo. Persetan, bagaimana dengan Liga Raja Pedang? Aku akan menghajarmu habis-habisan kalau kau tidak berhenti bicara omong kosong. Si Wei Guo sedikit mengepalkan tinjunya. Tinjunya memancarkan cahaya nila yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Retakan. Si Wei Guo baru saja mengepalkan tinjunya, dan retakan sudah muncul di tanah bahkan sebelum ia mulai menyerang. Inilah betapa dahsyatnya puncak tingkat surga bawah. Yoshichiro Izu ketakutan saat retakan di tanah muncul. Keheranan terpancar di matanya. Ia tahu ia pasti akan meledak jika Si Wei Guo memukulnya. Si Wei Guo, beraninya kau menghentikanku. Tunggu saja, Liga Raja Pedangku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Yoshichiro Izu pergi setelah melontarkan beberapa kata kasar. Raja Tinju,
Terima kasih, Alice memberikan senyum menawan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Alice mengerti bahwa King Fengli akan berada dalam bahaya jika Raja Tinju Siwei Guo tidak muncul hari ini. Siwei Guo melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku pernah minum dengan Raja Serigala sebelumnya, jadi aku harus membantu temanku. Bagaimanapun, tim Wolf Fang kami berutang budi padamu. Alice, sebenarnya ada orang lain yang harus kamu ucapkan terima kasih. Michael de Santa. Raja Tinju, mengapa kita harus berterima kasih padanya? Alice, begitu kalian meninggalkan gerbang, guru sekolah asasin Rusia, Dulut, menyadari bahwa Raja Serigala lemah dan hendak mengikutimu untuk membunuhnya. Michael de Santa lah yang diam-diam menghentikannya. Siwei Guo menjelaskan, mereka semua adalah guru tingkat surga yang lebih tinggi, jadi orang biasa tidak akan merasakan apapun meskipun mereka menunjukkan niat membunuh mereka. Alice mengangguk dan berkata, Raja Tinju, sampaikan rasa terima kasihku kepada Michael de Santa. Tim Wolf Fang juga berutang budi padanya. Aku akan tetap di sini untuk menghentikan siapapun yang berniat jahat terhadap Raja Serigala. Sebaiknya kalian pergi sekarang. Semakin lama kalian di sini, semakin berbahaya keadaannya, kata Siwei Guo sambil mengerutkan kening. Beberapa saat yang lalu, Siwei Guo telah merasakan banyak kekuatan kuat datang ke sini, dan di antara mereka, ada juga satu orang yang berasal dari penguasa alam tingkat surga yang lebih tinggi. Alice pun tahu betapa seriusnya situasi ini, jadi dia mengangguk dan berkata, kita pergi sekarang, kamu hati-hati. Selesai berbicara, Alice meminta Bernard untuk mengambil mobil dan mengantar King Fengli yang pingsan menuju ke kedai anggurnya. Setengah jam kemudian, Rolls-Royce tiba di Bernard Wine Manor dengan selamat. Alice menggendong Lily ke sebuah kamar di mansion dan membaringkannya di tempat tidur. Nona Alice, apakah Anda tahu kapan Yang Mulia Raja Serigala akan bangun? Tanya Bernard dengan nada gugup. Meskipun Bernard kembali ke perkebunan anggurnya, banyak orang di luar sana yang memata-matai mereka. Aura kuat yang terpancar dari mereka menunjukkan niat jahat mereka, yang membuat Bernard panik. Jelas saja Alice pun menyadari adanya bayangan di luar sana, ia mengerutkan kening dan menjawab, dia pingsan karena kelelahan, jadi mungkin dia akan segera bangun. Lily sedang koma saat itu, tetapi banyak perubahan terjadi di tubuhnya. Tidak, itu bukan perubahan, melainkan metamorfosis yang tajam. Kekuatan garis keturunannya terus berevolusi, dan darah Raja Serigala yang langka semakin bertambah. Bab 666. Panggilan dari Suelin. Kota Laut Timur, Huaxia. Suelin tidak terbiasa dengan villa kosong sepulang kerja. Rasanya waktu itu begitu lama baginya, meskipun baru sehari ia pergi bersama King Fengli. Ia akan mulai merindukannya jika tidak bertemu dengannya sehari saja. Wajah Suelin yang menawan berubah cemberut. Sebagai seorang wanita, ia merasakan sesuatu yang mengganggu tanpa alasan, seolah-olah Li Qingfeng sedang mendapat masalah. Suelin baru saja pulang kerja dan kelelahan setelah seharian bekerja. Namun, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Qingfeng, mengabaikan rasa lapar dan lelahnya, karena ia sangat merindukan suaminya. Panggilan itu tidak diangkat berapa lama pun Suelin menelepon, yang membuatnya semakin khawatir. Yang membuatnya semakin bingung adalah pesan otomatis yang mengatakan telepon Li Qingfeng sedang tidak aktif. Suelin tahu bahwa King Fengli pergi ke benua harimau bersama Alice, tetapi dia tidak memiliki nomor telepon Alice. Oh ya, Alice baru saja menjadi pengawal Ruyan Liu. Seharusnya dia punya nomornya. Suelin dan Ruyan Liu adalah rival cinta, dan Suelin tidak akan pernah menghubungi Ruyan Liu jika bukan demi keselamatannya. Karena itu, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Ruyan Liu sedang mondar-mandir di ruang tamu karena ia juga memikirkan hal yang sama. Ponselnya berdering saat itu. Ia pikir itu dari Li Qingfeng, tetapi ternyata itu dari Suelin saat ia melihatnya. Hah, kenapa Nona Lin tiba-tiba meneleponku? Ruyan Liu tersenyum menawan sebelum menekan tombol jawab dan bertanya. Suelin begitu cemas sehingga dia langsung bertanya, Ruyan Liu, apakah kamu punya nomor telepon Alice? Tentu saja, aku punya nomor Alice. Berikan aku nomornya, aku punya keadaan darurat di sini. Aku tidak cocok denganmu, jadi untuk apa aku memberitahumu? Ruyan Liu tersenyum tipis dan menjawab. Wajah Suelin di seberang telepon menggelap, dan amarah membuncah di hatinya. Ia ingin sekali menjelek-jelekkan Ruyan Liu jika itu terjadi sebelumnya, tetapi ia harus menahannya demi mendapatkan nomor Alice. Ruyan Liu, aku sangat membutuhkan nomor Alice. Tentu, Suelin. Tapi kamu harus panggil aku kakak Ruyan kalau mau nomor Alice. Jangan memaksakan diri, Ruyan Liu. Mustahil bagiku memanggilmu kakak Ruyan, kata Suelin dengan geram sambil memegang telepon, seluruh tubuhnya menggigil. Suelin dan Ruyan Liu adalah rival dalam percintaan. Mereka berdua menyukai Li Qingfeng dan ingin menjadi pemimpin.
Ruyan Liu berusaha menjadikannya istri sah dan Suelin sebagai wanita simpanan dengan meminta Suelin memanggilnya, saudari Ruyan, yang tampaknya membuat Suelin sangat kesal. Suelin, kalau kau tidak memanggilku Suster Ruyan, aku tidak akan memberimu nomor Alice, kata Ruyan Liu dengan santai. Ia akan segera melahirkan dan ia perlu mencari ayah untuk bayinya. Ia tidak ingin bayinya lahir tanpa ayah. Mencari ayah untuk bayinya, Li Qingfeng pasti akan menjadi pilihan pertama. Yang ingin dilakukan Ruyan Liu sekarang hanyalah merebut Li Qingfeng dari Suelin. Ruyan Liu, kamu kejam sekali. Aku akan memanggilmu kakak Ruyan setelah kamu memberiku nomor Alice. Panggil aku kakak Ruyan dulu, biar aku yang mendengarnya. Kak Ruyan, kirimin aku nomor Alice. Suelin menggertakkan gigi putih kristalnya, hidungnya hampir meringis. Dasar genit, mau jadi adikku, dasar brengsek. Ekspresi gembira muncul di wajah menawan Ruyan Liu, dan dia berkata, adik perempuan Suelin, 139 adalah nomor Alice. Suelin langsung menutup telepon setelah mencatat nomor Alice. Ia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Ruyan Liu karena ia sangat kesal dengan wanita genit ini. Setelah mendapatkan nomor yang diberikan oleh Ruyan Liu, Suelin mulai menelepon Alice. Panggilan itu segera tersambung, Alice tidak tahu siapa penelepon itu karena dia tidak memiliki nomor Suelin. Siapa ini? Ada apa? Tanya Alice sambil mengerutkan kening sambil menatap nomor tersebut. Ini istri King Feng Li, Suelin. Bisakah kau membiarkan King Feng Li menjawab telepon, Alice? Suelin membuka bibir merahnya dan bertanya dengan lugas. Alice mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan Suelin. Ia tidak menyangka Suelin akan meneleponnya. Alice tidak tahu harus berbuat apa, menatap Li Qingfeng yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Nona Alice, tolong suruh suamiku mengangkat telepon. Suelin bertanya lagi sambil mencoba mendesak Alice. Maaf, Nona Suelin. Yang Mulia Raja Serigala sedang sibuk. Saya akan memintanya menelepon lagi setelah kembali. Alice berbohong dan tidak memberitahu Suelin bahwa Li Qingshan sedang koma. Baiklah, tolong ingatkan dia untuk meneleponku begitu dia kembali, dan katakan padanya aku sangat merindukannya. Nada suara Suelin merendah dan dia menutup telepon. Raut wajah Alice berubah rumit. Ia diliputi perasaan campur aduk, dan ia cemburu pada Suelin, karena Suelin adalah istri sah Li Qingfeng yang memiliki surat nikah, dan ia hanyalah seseorang yang pernah berhubungan seks dengan Li Qingfeng. Ruyan Liu menelepon untuk menanyakan kabar Li Qingfeng tak lama setelah Alice menutup teleponnya. Alice terpaksa berbohong lagi kepada Ruyan Liu. Yang Mulia Raja Serigala, cepatlah bangun. Suelin, Ruyan Liu, aku, dan banyak orang lainnya mengkhawatirkanmu. Alice menatap Li Qingshan yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, matanya penuh kelembutan. Sementara itu, garis keturunan Raja Serigalanya sedang berevolusi. Sebuah pusaran hitam muncul di dantian lili. Pusaran hitam itu tampak sangat aneh, seolah-olah merupakan lubang hitam di alam semesta yang terlalu gelap untuk melihat ujungnya. Pusaran hitam itu membulat dan tak terduga. Sepertinya terhubung dengan ruang misterius. Astronom manapun akan terkejut melihat pusaran hitam ini, karena pusaran hitam di dalam King Feng Li sama persis dengan lubang hitam yang terlihat di luar angkasa. Lubang hitam dapat menyerap energi apapun di alam semesta. Pesawat ruang angkasa, asteroid, planet, bahkan cahaya pun tak dapat lepas darinya. Pusaran hitam di dalam tubuh Li Qingfeng baru saja terbentuk seperti lubang hitam di alam semesta. Meskipun baru terbentuk, pusaran itu tampak menyerap energi. Satu-satunya perbedaan adalah pusaran itu menyerap garis keturunan buaya dari Raja Buaya dan garis keturunan sapi hitam dari Taman Jihon. Kekuatan King Feng Li terus meningkat meskipun dia koma. Bang! Saat itu juga Bernard mendorong pintu hingga terbuka dan berlari masuk dengan tergesa-gesa. Nona Alice, kita dalam masalah sekarang. Para pembunuh dari Liga Tengkorak dan Liga Neraka sedang datang. Semua penjaga keamanan di pintu depan terbunuh, dan mereka bilang akan menghancurkan kepala Yang Mulia Raja Serigala. Wajah Bernard memucat dan berkata dengan ketakutan. Liga Kerangka, Liga Neraka. Wajah Alice tiba-tiba menjadi gelap. Liga Skeleton dan Liga Neraka adalah bagian dari 4 kelompok pembunuh teratas di benua macan. Li Qingfeng baru saja membunuh para pemimpin kedua liga tersebut dengan tim taring serigalanya beberapa bulan yang lalu. Rupanya, inilah saatnya mereka membalas dendam. Bab 667. Suasana pembunuhan. Raja Serigala, keluarlah dan matilah. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari luar, suaranya penuh dengan hasrat membunuh yang kuat. Nona Alice, gawat. Para pembunuh itu sudah ada di luar, apa yang harus kita lakukan, kata Bernard dengan wajah penuh kengerian. Sebagai taipan bisnis besar di Paris, dia sangat menyadari keberadaan para pembunuh super dari Skeleton League dan Hell Alliance. Alice menatap Li Qingfeng yang tak sadarkan diri. Ia menggertakkan giginya dan berkata,
tetaplah di sini dan urus Raja Serigala. Aku akan keluar untuk menghentikan mereka. Alice sepenuhnya sadar bahwa Bernard hanyalah orang biasa. Mengirimnya keluar berarti kematiannya seketika. Alice setidaknya seorang pejuang SS level tinggi, jadi setidaknya dia bisa menahan mereka. Nona Alice. Bernard ingin berkata lebih banyak, tetapi Alice sudah pergi. Ia tahu betapa berbahayanya melakukan itu, bahkan mungkin mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi ia harus mempertaruhkan segalanya demi Li Qingfeng. Saat ia membuka pintu, ekspresinya langsung berubah, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Yang menyambutnya adalah lebih dari 100 pria berpakaian hitam. Para pria berpakaian hitam ini dibagi menjadi dua tim, pakaian yang dikenakan oleh kiri dijahit dengan pola tengkorak, mewakili Liga Tengkorak, dan pakaian yang dikenakan oleh kiri dijahit dengan pola neraka, mewakili aliansi neraka. 100 orang itu berasal dari 2 dari 4 kelompok pembunuh bayaran teratas. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang memancarkan aura membunuh. Para pembunuh bayaran ini semuanya adalah petarung papan atas, setidaknya berpangkat S, dengan 2 pemimpinnya setingkat SSS. Hahaha, di mana Raja Serigala? Apa dia sudah mati? Bagaimana mungkin dia mengirim seorang wanita? Suara itu datang dari ketua Liga Tengkorak. Dia adalah seorang pria berusia 30-an yang memegang pisau panjang, dengan wajah dingin. Armans, apa kau lupa? Yoshichiro Izu memberitahu kita tentang Raja Serigala yang tak sadarkan diri. Dia mungkin sudah mati sekarang, kata Luke, ketua aliansi neraka. Sial, setelah mendengar bahwa Yoshichiro Izu lah yang memberitahu para pembunuh bayaran ini tentang Raja Serigala yang pingsan, wajah Alice menjadi gelap, ia sangat marah. Ia harus mengakui bahwa Yoshichiro Izu memang licik. Ia tahu bahwa ia akan dihentikan oleh Raja Tinju Siwei Guo, jadi ia menyampaikan kabar tentang Li Qingfeng yang pingsan kepada Liga Tengkorak dan aliansi neraka agar mereka bisa membunuhnya. Armans mengayunkan pisau panjang di tangannya dan berkata dengan dingin, Alice milik Raja Serigala. Karena dia pingsan, ayo kita tangkap dan siksa dia sampai mati. Luke mengangguk, setuju dengan Armans. Dia juga ingin menyiksa wanita Raja Serigala. Kedua kelompok pembunuh itu adalah musuh Lily. Armans adalah putra mantan pemimpin Liga Tengkorak, dan Luke adalah putra mantan pemimpin aliansi neraka. Ayah mereka berdua dibunuh oleh Raja Serigala, jadi wajar saja mereka membencinya. Pergi, bawa Alice untukku. Aku akan menyiksanya tepat di depan Raja Serigala. Armans memerintahkan para pembunuh dengan lambaian pisau panjangnya. Atas perintah Armans, lebih dari selusin pembunuh dari Skeleton League segera menyerbu Alice. Mereka menginginkannya hidup-hidup. Gelombang ses-ses gelombang. Tiba-tiba, jarum-jarum perak melesat dari tangan Alice, menusuk leher para pembunuh. Para pembunuh itu tewas seketika, leher mereka berlumuran darah. Mereka hanyalah pembunuh level S, jadi wajar saja jika mereka tidak sebanding dengan kemampuan SS milik Alice. Melihat Alice telah menggunakan senjata tersembunyinya untuk membunuh selusin anak buahnya, mata Armans berkilat marah. Alice, beraninya kau membunuh anak buahku. Aku akan menyiksamu sampai mati. Armans tertawa dingin sambil berjalan ke arah Alice dengan pisau panjang di tangannya. Gelombang so gelombang. Alice menyadari kekuatan Armans. Ia menembakkan semua jarum peraknya sambil menerjang ke arahnya. Sayangnya bagi Alice, Armans adalah seorang master SSS tingkat tinggi. Jarum-jarum peraknya sama sekali tidak mengancamnya. Dengan tebasan cepat pisau panjang hitamnya ke udara, ia langsung menepis semua jarum Alice. Setelah menangkis jarum-jarum perak itu, Armans menggeser tubuhnya dan tiba di hadapan Alice dalam sekejap mata. Bagai kilat, ia menghunus pisau panjangnya dan memotong beberapa helai rambut Alice. Alice terkejut, Armans terlalu kuat. Dia bukan tandingannya. Pang! Tiba-tiba Luke datang dari belakang Alice dan memukulnya dengan keras hingga ia terjatuh ke tanah. Alice membuka mulutnya dan menyemburkan darah segar yang sangat banyak, membuat wajahnya memerah. Tubuhnya terluka parah dan ia tak sanggup berdiri, bahkan jika ia ingin. Luke, Alice mangsaku, kenapa kau memukulnya? Tanya Armans, tampak sedikit kesal. Ia ingin meluangkan waktu untuk merobek pakaian Alice. Sekarang setelah Luke menjatuhkannya dengan satu pukulan, ia merasa sangat kesal. Armans, misi kita hari ini adalah membunuh Raja Serigala. Kita harus cepat, jangan buang waktu. Kata Luke sambil melirik Armans. Baiklah, kita akan membawa Alice ke kamar Raja Serigala, membunuhnya, dan bermain dengannya di depannya. Armans mencibir. Ia meraih Alice yang terluka parah dan berjalan menuju kamar Raja Serigala. Bang! Armans mendobrak pintu kamar. Yang menyambutnya adalah Raja Serigala yang tak sadarkan diri di tempat tidur dan pengasuhnya, Bernard. Kau, bagaimana kau bisa masuk? Melihat banyaknya pembunuh membuat Bernard ketakutan setengah mati. Bam!
Armand menamparkan Bernard dan melemparkannya. Bernard memuntahkan darah yang sangat banyak, tubuhnya gemetar. Raja Serigala, kukira kau sangat kuat. Aku akan memenggal kepalamu dan membalaskan dendam ayahku. Lalu aku akan menyiksa istrimu, kata Armand dengan seringai bengkok di wajahnya sambil menatap Raja Serigala yang tak sadarkan diri. Mata Alice dipenuhi keputusasaan, air mata mengalir di wajah cantiknya. Ia memutuskan untuk bunuh diri nanti dengan menggigit lidah. Bahkan saat mati pun, ia ingin bersama Raja Serigala. Ia tak akan membiarkan dirinya dirusak oleh sampah-sampah ini. Sayang, jangan menangis. Setelah aku memenggal kepala Raja Serigala, kita akan bersenang-senang. Armand tertawa dingin. Ia mengayunkan pisau panjang di tangannya, dan menusukkannya ke kepala Li Qingfeng. Pusaran hitam di tubuh Lili akhirnya selesai menyerap kekuatan garis keturunan yang dikonsumsi, membuat tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tiba-tiba membuka matanya. Kacak. Lili mengulurkan dua jarinya dan langsung meraih pisau panjang Armand. Ia meremasnya dengan kuat, dan pisau panjang itu patah menjadi dua. Lepaskan Alice. Li Qingshan berdiri, wajahnya dingin. Melihat darah di wajah Alice yang jelas-jelas terluka parah, membuat King Feng Li marah. Raja Serigala, kau sudah bangun. Sempurna sekali, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan bermain-main dengan wanitamu. Armand mencibir dingin dengan tatapan membunuh. Mendengar kata-kata Armand, mata Li menjadi murka. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas yang tajam. Bab 668. Mati karena tamparan. Keinginan mati. Lili tersenyum dingin. Tiba-tiba ia menyerang kepala Armand dengan telapak tangannya, sebuah pukulan yang sangat cepat dan mengerikan. Bang! Kepala Armand langsung terbelah seperti semangka, meledak akibat pukulan Lili. Tubuhnya pun terkulai lemas. Dalam hitungan detik, Armand yang penuh kemenangan, yang telah mengancam King Feng Li dan wanitanya, berubah menjadi mayat. Dia adalah pemimpin Liga Skeleton, seorang master level SSS. Dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Raja Serigala membunuhnya dengan satu pukulan. Semua orang tercengang, menatap Li Qingfeng dengan mata ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat iblis itu sendiri. Adapun para pembunuh di belakang, wajah mereka memucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka pernah melihat para master yang kuat sebelumnya, tetapi tidak ada yang semenakutkan Li Qingfeng. Kemampuan untuk membunuh master level SSS dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini melampaui imajinasi terliar mereka. Li Qingfeng membunuh Armand seolah-olah ia telah menamparkan lalat hingga mati. Ia bahkan tidak melihat Armand yang sudah mati. Ia segera memeluk Alice, mengusap darah di pipinya, tampak khawatir. Sial, Yoshichiro Izu memberi kita informasi yang salah. Melihat Armand yang sudah mati, wajah Luke memucat. Yoshichiro Izu telah memberitahu Armand dan Luke tentang ketidaksadaran Raja Serigala dan bahwa kekuatannya telah melemah. Ia tidak memberitahu mereka tentang kekuatan Raja Serigala yang sebenarnya menakutkan. Ia sekuat iblis dari neraka. Luke dan Armand memiliki kekuatan yang serupa, keduanya adalah Master SSS level tinggi. Setelah Raja Serigala membunuh Armand dengan satu pukulan, Luke terpaksa melarikan diri. Ia membalikkan badan dan mulai berlari. Kau mau lari? Seakan sambaran petir, Li Qingfeng tiba di hadapan Luke dengan satu gerakan cepat, menghalanginya melarikan diri. Tuan Raja Serigala, tolong lepaskan aku, Luke memohon dengan wajah memucat. Ia tak berani menyinggung iblis yang berdiri di hadapannya. Bang! Kematian satu tamparan lagi. Semua pembunuh menatap Lili dengan ngeri. Dia lebih menakutkan daripada iblis. Mereka baru saja menyaksikan tuan mereka, yang mereka anggap tak tertandingi, diinjak-injak oleh pria yang berdiri di depan mereka. Lari, teriak para pembunuh itu, suara mereka dipenuhi teror, saat mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka benar-benar terpukul oleh kemampuan Lili, takut melawannya. Mereka hanya ingin lari sejauh mungkin dari monster ini. Bagaikan kilat hitam, Li Qingfeng mengejar para pembunuh dengan satu gerakan cepat. Ia melancarkan tinjunya tanpa henti, membunuh satu pembunuh dalam setiap serangan, langsung meledakkan tubuh mereka, tak meninggalkan jejak daging atau tulang. Dalam 10 menit, Lili telah membunuh semua 100 pembunuh itu. Seluruh perkebunan anggur merah berbau darah. Dua organisasi pembunuh, Skeleton League dan Hell Alliance, menguasai benua macan selama bertahun-tahun. Setelah kedua pemimpinnya terbunuh, mereka tidak lagi menempati posisi 4 besar organisasi pembunuh di dunia. Hanya dalam 10 menit, King Feng telah menghabisi 2 dari 4 organisasi pembunuh bayaran teratas di dunia. Jika kabar ini sampai tersiar, seluruh dunia bawah akan terguncang. Li Qingfeng kembali ke kamarnya. Ia mengeluarkan 9 jarum perak dan merawat luka Alice dan Bernard. Ia kini berada di tingkat puncak surga bawah dan mampu menggunakan energi sejati untuk penyembuhan. Tak lama kemudian, kesehatan keduanya pulih sepenuhnya.
Bernard, bersihkan mayat-mayat di perkebunan anggur dan cari orang untuk membersihkan tempat itu, kata King Fengli. Ya, Tuan Raja Serigala, kata Bernard dengan wajah penuh kekaguman. Apa yang baru saja disaksikannya sungguh mengejutkannya. Dalam benaknya, Raja Serigala adalah dewa yang tak tertandingi. Alice, maafkan aku, kau telah menderita, kata King Fengli dengan nada meminta maaf, sambil mengelus wajahnya. Bodoh, aku milikmu. Aku takkan menyesal mati untukmu, kata Alice dengan penuh kelembutan. Dalam hatinya, nyawa Raja Serigala lebih berharga daripada nyawanya. Tak masalah jika ia mati, tetapi kematiannya akan sangat tragis. Li tersentuh. Ia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Alice, jadi ia memeluk kepala Alice dan menciumnya. Wah, gelombang-gelombang. Alice merintih dalam ciuman King Fengli, membenamkan dirinya. Bibir Alice lembut dan manis, sangat nyaman untuk dicium. Li Qingfeng menciumnya dengan sepenuh hatinya, seolah-olah ia menyalurkan seluruh cintanya melalui bibirnya. Oh, rupanya aku datang di waktu yang kurang tepat. Tiba-tiba terdengar suara menggoda dari belakang. Lily melepaskan Alice dan berbalik. Ia melihat Catherine berdiri di balik pintu, menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Wajah Catherine cantik, kini kemerahan, bagaikan apel merah menyala. Matanya biru bagai permata, rambut emasnya tergerai di belakangnya bak anyaman emas. Tubuhnya sempurna, dadanya seputih madu, celah dalam di antara daging putih saljunya, sungguh memikat. Ia memiliki sepasang kaki yang panjang dan ramping, tampak sangat cantik. Catherine, mengapa kamu di sini? Tanya King Fengli, tatapan kagumnya sekilas. Tepat saat ia mencium Alice, kemunculan Catherine yang tiba-tiba ternyata agak menyebalkan. Meskipun begitu, wanita ketiga ini sungguh cantik. Raja Serigala, apa kau lupa? Aku seharusnya mengantarmu ke Albron, sang kardinal. Aku meneleponmu dan tidak bisa menghubungimu, jadi aku datang ke sini, kata Catherine dengan bibir sedikit melengkung. Lily mengangguk, tiba-tiba menyadari bahwa ia telah melupakan Albron. Pantas saja Catherine datang mencarinya. Kekuatan seorang kardinal sungguh luar biasa, bahkan melampaui Presiden Benua Serigala. Mendengar penjelasan Catherine tentang telepon itu, Alice tiba-tiba berkata, Bos, waktu Anda pingsan, Suelin dan Ruyan Liu menelepon. Mereka sangat khawatir. Saya bilang Anda sedang ada urusan. Suelin ingin Anda meneleponnya saat Anda kembali. Lily menatap Alice dengan penuh penghargaan. Lily tahu bahwa Alice telah berbohong kepada kedua wanita itu agar mereka tidak khawatir. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Catherine, tunggu sebentar, aku sedang menelepon istriku. Li Qingfeng tersenyum tipis sambil bersiap menelepon Suelin. Namun, ia menyadari ponselnya mati, jadi ia mengambil ponsel Alice dan menghubungi Suelin. Ketika Suelin menjawab teleponnya, King Fengli berkata, sayang, kamu memikirkanku seharian ini. Ketika melihat nomor di layarnya, Suelin mengira Alice yang menelepon. Suara Li Qingfeng mengejutkannya, dan langsung membuatnya senang. Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku tidak bisa tidur jika tidak bertemu denganmu sehari saja. Wajah cantik Suelin dipenuhi kerinduan. Meskipun kepergiannya belum lama, Suelin merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Ia terus-menerus merindukannya. Bab 669. Sayang, serigala jahat besar aman. Si kerudung merah, serigala jahat baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Mendengar kerinduan dan kekhawatiran dalam suara Suelin, Li Qingshan sangat tersentuh. Meskipun hanya pergi sehari, Lily juga merindukan Suelin. Ia memutuskan untuk kembali ke kota Laut Timur segera setelah urusannya di benua macan selesai. Serigala jahat, jaga dirimu baik-baik. Banyak orang jahat di luar sana. Wajah cantik Suelin memerah, jelas-jelas malu. Ia merasa malu setiap kali King Fengli memanggilnya si kerudung merah. Si kerudung merah, jangan khawatir, orang-orang jahat itu bukan tandinganku. Kamu nggak boleh merayu wanita manapun. TL, pembohong banget. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mendekati wanita manapun. Si kerudung merah akan menunggu kepulanganmu, ingatlah untuk pulang lebih awal. Baiklah, serigala jahat besar akan segera kembali. Si kerudung merah sebaiknya mandi dan tunggu aku. Li Qingshan tersenyum dan menutup telepon, karena Catherine masih menunggunya. Jika Catherine tidak menunggu, dia tidak akan berbicara dengan Suelin lebih lama lagi. Setelah King Fengli mengakhiri panggilannya dengan Suelin, dia menelepon Ruyan Liu dan melaporkan keselamatannya kepadanya juga, memastikan dia tidak khawatir. Catherine memutar matanya, tak bisa berkata apa-apa, aku tak menyangka Raja Serigala, penguasa maha kuasa di seluruh dunia gelap, akan memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu di waktu luangnya. Di hati Catherine, Raja Serigala kuat, tak terkalahkan, dan selalu tabah. Namun,
Li Qingfeng tampak seperti orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Lily tersenyum tipis, tetap diam. Permainan kecil ini adalah rahasia antara dirinya dan Suelin. Alice, kau dan Bernard tetaplah di sini dan istirahatlah. Catherine dan aku akan pergi menemui Albron, kata Li Qingfeng sambil berbalik menghadap Alice. Raja, sebaiknya Nona Alice ikut dengan kita. Tuan Albron juga ingin bertemu dengannya, kata Catherine sambil mengedipkan matanya. Meskipun King Fengli tidak mengerti mengapa, dia tetap setuju dan pergi bersama Alice dan Catherine. Namun, begitu mereka meninggalkan perkebunan anggur, mereka bertemu dengan seorang pria parubaya. Pria ini tampan, alisnya tebal. Warna kulit dan rambutnya menunjukkan ciri-ciri dari benua naga. Pria parubaya itu mengenakan pakaian kuno, menenteng pedang panjang di punggungnya, tampak seperti seorang pendekar pedang. Ia baru saja melewati perumahan Bernard ketika bau darah yang menyengat menariknya masuk. Pendekar pedang parubaya itu berdiri di sana, seolah menyatu di antara langit dan bumi. Tak seorang pun dapat menemukannya tanpa pengamatan yang saksama. King Fengli hanya melirik pendekar pedang parubaya itu sekilas, lalu segera naik ke mobil bersama Catherine dan Alice. Orang ini terlihat sangat familiar, kata pendekar pedang parubaya itu sambil berpikir sambil memperhatikan kepergian King Fengli. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya, ia teringat sesuatu. Pemuda ini sangat mirip dengan sang penakluk, Tuan Ketiga Li. Mungkinkah pemuda ini ada hubungannya dengan Tuan Ketiga Li? Melihat kepergian Li Qingfeng, pendekar pedang parubaya itu berpikir keras. Terlepas dari apakah mereka ada hubungan keluarga atau tidak, aku harus bertanya padanya. Setelah sedikit ragu, pria parubaya itu pergi ke arah Lily, mengejarnya. Dia sangat cepat, menghilang dalam sekejap. Notre Dame de Paris adalah katedral terbesar di Prancis. Di sanalah tahta suci beroperasi, dan juga tempat 3 kardinal terpenting di benua macan datang untuk berdoa. Notre Dame terletak di jantung kota, menempati lokasi prima. Gereja ini luar biasa mewah dan makmur. Seluruh bangunannya dibangun dari marmer putih, gaya arsitekturnya khas benua macan. Rapi, anggun, dan hikmat. Kemegahannya memukau para pengunjung. Saat itu, di bangku barisan depan, duduk seorang pria tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya putih keabu-abuan dan hidungnya mancung. Ia mengenakan jubah merah dan di tangannya ia memegang kurang dari lebih besar dari, berdoa dalam hati. Penatua ini adalah Albron, salah satu dari 3 kardinal terpenting di Laut Suci. Meskipun ia memiliki kekuatan yang luar biasa, mempelajari kurang dari lebih besar dari adalah bagian dari praktiknya sehari-hari. Catherine mengantar Lee dan Alice secara pribadi ke Notre Dame de Paris. Ketika dua pendeta melihat Catherine, mereka langsung memberi hormat. Jelas, Catherine memiliki status yang tinggi di sana. Tuan Albron, Raja Serigala dan Nona Alice telah tiba, kata Catherine saat muncul di hadapan Albron. Albron menurunkan kurang dari lebih besar dari. Ia berbalik dan tersenyum, putriku Alice, kita bertemu lagi. Kau. Saat melihat lelaki tua itu, wajah cantik Alice tampak terkejut, seolah menyaksikan hal yang mustahil. 5 tahun yang lalu, ketika Alice masih menjadi putri Swedia, ia bertemu Albron di istana. Tidak seperti jubah merahnya saat ini, Albron hanya mengenakan pakaian kasual. Alice kemudian melarikan diri dari istana kerajaan untuk menghindari perjodohan. Ia kemudian bertemu dengan Li Qingfeng dan bergabung dengan tim taring serigala. Putri Alice, Raja sangat merindukanmu. Beliau mendoakanmu agar kau kembali ke istana dan menerima pernikahan ini, kata Albron kepada Alice dengan ekspresi serius. Tidak, aku tentu saja tidak akan setuju untuk menikahi Augustin. Alice menolak, menggelengkan kepalanya. Agustinus. Li Qingfeng mengerutkan kening karena terkejut. Augustin adalah tuan muda dari kekuatan terbesar di benua macan, Liga Dewa Langit. Ia memegang status tertinggi, dan ternyata Alice adalah tunangannya. Tetapi tentu saja, sekarang Alice sudah menjadi milik King Fengli, dia tentu tidak akan menyetujui pernikahan itu, bahkan jika itu dengan Augustin. Raja Serigala, aku membawamu ke sini hari ini untuk membujuk Alice. Lagi pula, dia anggota tim taring serigalamu. Kuharap kau bisa membawanya kembali ke istana kerajaan agar dia bisa menikah dengan tuan muda Augustin. Albro tersenyum tipis, matanya tenang. Tuan Kardinal, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya tidak akan membiarkan Alice meninggalkan tim Wolfang, dan saya pasti tidak akan membiarkannya menikah dengan Augustin, kata King Fengli ringan, suaranya tegas. Albron mengerutkan kening karena terkejut dan berkata, Raja Serigala, kau adalah penguasa dunia bawah. Kau seharusnya tahu betapa dahsyatnya kekuatan Liga Dewa Langit. Tentu saja. Itu adalah kekuatan terkuat di benua macan. Kalian menyebut diri kalian sebagai penerus Dewa Surgawi. Meskipun Lily dari Li Qingfeng bergelar Raja Serigala, ia sangat memahami kekuatan-kekuatan yang menguasai 7 benua dan 4 lautan. Di benua harimau,
Liga Dewa Langit adalah kekuatan terkuat. Benua itu memiliki banyak negara, tetapi Liga Dewa Langit tetap yang terkuat. Liga Dewa Langit sangat rahasia, dan luar biasa kuat. Ada legenda tentang para prajurit dan Dewa Abadi. Raja Serigala, kau seharusnya tahu tentang kekuatan Liga Dewa Langit. Jika kau tidak membiarkan Alice pergi, musuhmu akan menjadi kekuatan terbesar di benua macan. Selain mereka, kau juga harus menghadapi tahta suci, karena Agustinus adalah pemuda yang sangat kami sayangi, kata Albron tenang, setiap kata-katanya mengancam. Bab 670. Membantu Alice. Sebagai seorang kardinal, kekuatan Albron berada di urutan kedua setelah Paus. Ia bahkan tak takut mengancam Raja Serigala. Liga Dewa Langit memang kuat, tapi Alice milikku. Aku tidak akan melepaskannya meskipun itu berarti melawan Liga Dewa Langit. Li Qingfeng tertawa dingin. Ia meraih tangan Alice dan bersiap untuk pergi. Berhenti di situ. Seorang pria jangkung berbaju zirah tiba-tiba datang dari samping, menghalangi jalan mereka. Pria jangkung itu tampan dengan fitur wajah yang tajam, tinggi 180 cm, dan otot-otot yang kencang. Baju zirah yang dikenakannya membuatnya tampak semakin perkasa. Ia adalah seorang ksatria suci tahta suci, yang bertanggung jawab atas keamanan gereja, dan keamanan Albron. Minggir, kata Li Qingshan dingin, melotot ke arah ksatria itu. Jika dia tahu tentang rencana Albron untuk menjemput Alice, Li Qingfeng tidak akan datang. Alice sudah mengikutinya sejak lama. Keduanya melewati banyak kesulitan dan situasi hidup dan mati bersama. Li Qingfeng tidak mungkin membiarkan Alice kembali ke istana kerajaan untuk menikah dengan orang lain. Alice tinggallah, kau boleh pergi. Sang ksatria suci jelas tahu identitas Alice. Ia berkata dengan dingin, suaranya penuh ketidakpedulian. Bagaimana jika aku membawanya pergi? Kekeras kepalaanmu akan membunuhmu. Membunuhku. Aku tidak percaya kau bisa. Li Qingfeng tertawa dingin, matanya penuh amarah. Merasakan ketegangan yang hebat di antara kedua pria itu, Catherine berkata, Dev, biarkan Raja Serigala pergi. Kakak ipar, kenapa dia dibiarkan pergi? Tanya Dev, sang ksatria suci, sambil membungkuk ke arah Catherine. Pacar Catherine adalah pemimpin ksatria suci tahta suci, sementara Dev hanyalah seorang ksatria suci biasa. Wajar baginya untuk memanggil Catherine dengan sebutan kakak ipar. Aku membawa Raja Serigala, aku harus memastikan dia pergi dari sini dengan selamat, kata Catherine sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Dev merasa tidak yakin harus berbuat apa. Wanita di depannya adalah saudara iparnya, tetapi ia juga berada di bawah komando Albron sang kardinal. Ia berada di antara dua pilihan yang sulit. Secercah ketidakpercayaan muncul di wajah Albron yang menua. Ia berkata dengan ringan, Catherine, kau adalah pacar Uranus, pemimpin ksatria suci. Rasanya tidak pantas bagimu untuk membantu pria lain. Kata-katanya membuat Catherine kesal, tetapi Albron adalah salah satu dari 3 kardinal terpenting tahta suci, kedua setelah Paus. Tidak hanya itu, Paus juga konon sangat menghargainya. Meskipun Catherine memiliki latar belakang yang bergengsi, ia tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Tuan Albron, saya harap Anda membiarkan Raja Serigala pergi dari sini dengan selamat. Catherine memiliki hubungan baik dengan King Feng Li, dia tidak ingin dia mati di sini. Catherine, karena kau memohon padanya, aku akan memberinya kesempatan. Jika dia bisa mengalahkan Dev sang ksatria suci, aku akan membiarkannya pergi, kata Albron ringan. Catherine mengerutkan kening. Para ksatria suci adalah petarung terkuat di tahta suci. Setiap ksatria suci memiliki kekuatan luar biasa, mereka semua adalah ahli bela diri. Selain itu, Catherine juga tahu tentang kekuatan Dev. Karena Dev ditugaskan untuk melindungi seorang kardinal, dia pasti sangat kuat, setidaknya seorang master alam surga bawah tingkat puncak. Kalau begitu, biarlah, aku akan mengalahkan ksatria suci. Berikan aku kekuatan terbaikmu, kata Li Qingfeng kepada Dev, sambil tertawa kecil. Ia tahu bahwa dalam negosiasi apapun dengan kekuatan besar, kata-kata tidak ada gunanya. Jika ia ingin mendapatkan kebebasan dan rasa hormat, ia membutuhkan kekuatan, dan ia membutuhkannya dalam jumlah besar. Dev berjalan menuju Lily yang mengenakan baju zirah, memegang tombak di tangannya. Tombak itu panjangnya 2 meter, seluruh tubuhnya hitam pekat, kepalanya berkilauan dengan cahaya dingin. Mengusir. Dev mengayunkan tombaknya ke udara, tiba-tiba menusuk dada Lily. Ia ingin menusuk Lily dan mengangkat tubuhnya ke udara. Li Qingfeng tertawa dingin. Ia mengulurkan 2 jari dan berhasil menangkap tombak panjang itu dengan jepitan lembut. Ujung tombak itu terbuat dari bahan khusus, membuatnya sangat tajam. Namun, jari-jari Li Qingfeng tidak dapat ditembus. Jari-jarinya baik-baik saja saat ia menggenggam senjata tajam itu. Melihat jari-jari King Feng Li mencengkeram tombaknya, ekspresi Dev berubah, matanya tertegun sesaat. Ia tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik tombak dari tangan Li.
Tentu saja, Li tidak mengizinkannya. Li mengepalkan jari-jarinya. Dengan suara patah, ujung tombak itu patah dan jatuh ke tanah. Tombak seorang ksatria suci terbuat dari besi langka. Di dalamnya, terdapat campuran logam langka lainnya. Kini setelah tombak itu patah hanya dengan jentikan jari Li Qingfeng, semua orang tercengang. Bajingan, beraninya kau memotong tombakku. Dev mengumpat dengan marah, wajahnya berubah murka. Tombak itu adalah simbol ksatria suci. Itu adalah senjata mereka yang paling berharga. Dev telah membawa tombaknya selama bertahun-tahun, mengalahkan banyak musuh. Ia sangat terikat dengan senjata itu. Setelah King Feng Li mematahkannya menjadi dua, Dev pun murka. Tubuh Dev tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang kuat, ia haus darah. Ia melesat maju, mengayunkan tinjunya, dan menyerang tanpa ampun ke arah Li King Feng, menciptakan 5 lubang di atmosfer. Keadaan puncak surga bawah. Li Qingshan menatap kelima lubang di udara dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Li Qingshan juga berada di tingkat puncak alam surga bawah. Meskipun ia baru menguasai 3 alam pertama, ketiganya sudah berada di tingkat kekaisaran. Ia tak terkalahkan di antara ketiga alam tersebut. Pergi sana. Minggir, raung Li. Ia memfokuskan seluruh energi sejatinya ke tinjunya, mengubahnya menjadi angin kencang, menghantam Dev dengan keras. Kaca. Dev membuka mulutnya dan menyemburkan darah dalam jumlah besar. Tubuhnya terluka parah, tak mampu berdiri. Ia menatap Li Qingfeng dengan ketakutan di wajahnya. Pemuda yang berdiri di depannya terlalu kuat, jauh melampaui ekspektasinya. Setelah hanya satu gerakan, ksatria suci dikalahkan. Sayangnya bagi Dev, ia bahkan tidak sempat menyaksikan mode mengamuk milik Li. Li telah mengalahkannya dengan kekuatan fisiknya, tanpa menggunakan garis keturunan Raja Serigala. Bagaimana Raja Serigala menjadi lebih kuat sejak pertarungan para master di arena pertempuran? Ekspresi Catherine berubah, sedikit terkejut di matanya. Meskipun Li Qingfeng sangat kuat selama pertarungan para master di arena pertempuran, mengalahkan Raja Buaya dan Raja Taekwondo, kekuatannya saat ini jauh lebih rendah. Dalam pertarungan itu, ia menggunakan totem Raja Serigala, dan ia tidak perlu menggunakannya sekarang. Menelan darah memang kuat, aku sudah berevolusi. Meskipun King Feng Li tampak tenang, hatinya gembira. Garis keturunan Raja Serigala berasal dari teknik menelan darah kuno. Ia mampu menelan garis keturunan totem lain, mengintegrasikan energi mereka ke dalam garis keturunannya sendiri. Kekuatan Li Qingfeng saat ini sungguh mengerikan. Alice, ayo pergi. Li Qingshan mengabaikan ksatria suci yang gagal, bersiap untuk pergi bersama Alice. Sudah kubilang kau boleh pergi. Albron tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya memancarkan energi yang sangat besar, menyelimuti area di sekitarnya. Li dan Alice langsung terpaku, keduanya tak bisa menggerakkan tubuh mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.